Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pelajaran kita hari ini, Matematika bab 2. Kalian baca buku kalian bab 2, materinya adalah KPK dan FPB. Sebelum kita mulai belajar, kalian harus paham dulu apa yang dimaksud dengan KPK dan apa yang dimaksud dengan FPB. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil, sedangkan FPB adalah kelipatan persekutuan besar. Selesai kalian membaca bukunya, ikuti penjelasan Ibu. Cara menentukannya dengan menentukan kelipatan satu bilangan. Ini udah ada dicatat, kita kasihlah yang A. Dengan menambahkan berulang. Contohnya kita punya angka 3. Katanya dengan cara menambahkan berulang. Berarti 3, tambahkan berulang. Berarti 3 tambah 3, 6. Di sini. Berarti 6 tambah 3. Karena dia berulang. 6 tambah 3, 9. Di koma. Tambahkan lagi dengan angka 3. 9 tambah 3, 12, tambahkan lagi 3, berarti 15, tambahkan lagi 3, berarti 18, dan seterusnya. Itu dengan teknik penambahan berulang. 3, misalnya kita contohkan A3, berarti bilangan yang pertama itu 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, berarti ini tambah-tambah terus ya. Ingat, kesininya pokoknya ditambah-tambah 3 terus, karena ini angkanya 3. Ingat, ini dengan tambah. Contoh yang kedua, berarti bilangan pertamanya ada 5. Dengan teknik penambahan berulang, berarti 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. Dan seterusnya. Ingat, ini tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Karena kita mau mencari kelipatan 5 dengan teknik penambahan berulang. Gampang? Pahami dulu. Lanjut dengan teknik yang kedua, dengan tabel perkalian. Ini contohnya sama di bukumu. A itu anggaplah angka berapa yang kalian mau cari kelipatannya. 7. Cara bacanya dari atas ke bawah. 1 kali 7 berapa? 7. Berarti bilang yang pertamanya 7. 2 kali 7, 14. Buat 14. 3 kali 7, 21. 4 kali 7, 28. 5 kali 7, 35. Berarti di sini berapa lagi? 6. 6 kali 7, 42. Sini berarti 7 lagi ya. 7 kali 7, 49. Nggak harus sampai 7. Kalian mau teruskan ke berapa pun boleh. Sampai kalian suka. Itu dengan sistem perkalian. Tabel perkalian. Buat contoh lagi. Misal di sini bilangannya berapa ya? 10. Nah, kalau sistem perkaliannya gini. Baca. 1 kali 10, 10. Berarti bilang pertamanya 10. 2 kali 10, 20. 3 kali 10, 30. 4 kali 10, 40. 5 kali 10, 50. Di sini mungkin nanti 6 kali 10, 60. 7 kali 10, 70. Nah, lengkapi tabelnya sendiri. Kayaknya yang pertama itu kelipatan suatu bilangan itu gampang. Cara menentukan kelipatan satu bilangan itu ada 2 cara.
Boleh pakai penjumlahan berulang, boleh pakai perkalian berulang. Kalian pilihlah salah satu. Mana yang paling kalian suka, mana yang paling kalian pahami. Boleh pakai penambahan berulang, boleh pakai tabel perkalian. Itu untuk mencari kelipatan suatu bilangan. Sekarang kita masuk faktor yang kedua, faktor suatu bilangan. Cara menentukannya, yang pertama, melakukan faktor bilangan dengan tabel. Menentukan faktor bilangan dengan tabel. Ini faktor. Yang tadi nih kelipatan suatu bilangan. Gini caranya. Ada yang penjumlahan berulang, ada yang perkalian berulang. Sekarang kita cari faktor suatu bilangan. Bisa menggunakan tabel. Lihat tabel. Ini contoh juga ada di buku. Lihat di buku. Katanya angka yang mau dicari faktor itu 24. Bahagian ini itu angka yang untuk membagi. Bagian ini hasilnya. Di buku udah disebut 1. Berarti cara bacanya gini. 24 bagi 1. Berapa hasilnya? 24. Di sini udah dibuat tadi. 2. 24 bagi 2. Hasilnya 12. Di bukumu udah kayak gitu nampak di ibu tuh. Berapa lagi pembagiannya? Berarti setelah angka 2 di sini baginya 3. 24 bagi 3 8. Nah, habis di sini berapa lagi? Berarti tuh 2 3 4. 24 bagi 4 dapat 6. Enggak? Tuh 2 3 4 berarti 5. 24 bagi 5 tidak bisa. Habis 5 nanti 6. 24 bagi 6 dapat 4. Habis 6 7. 24 bagi 7 tidak bisa. Habis itu 8. 24 bagi 8 dapat 3. Sebenarnya nggak harus mesti sampai 8. Nanti kalian teruskan 9, 10, 11. Nggak apa-apa. Tapi karena contoh di bukumu sampai 8, ya ibu bikin sampai 8. Biar kalian pahami. Selesai kalian bikin tabel begini, tinggal kalian bilang di sininya. Kalian ingat apa, kalian kan udah belajar perkalian. Yang nggak hasil di sini nih harus ini kali ini harus hasilnya 24. Ini kali ini harus hasilnya 24. 1 kali 24 24, berarti ini betul. 2 kali 2 12 24, betul. 3 kali 8 24, berarti betul. 4 kali 6 24, betul. 5 kali berarti ini nggak dibuat nanti nih, karena dia nggak di sininya kosong, berarti ini nggak usah dibuat. 6 kali 4 nih 24. 7 di sini kosong, berarti enggak. 8 kali 24 bisa. 8 kali 3 24, berarti cakep. Dah. Yang perlu kalian lihat ini 3 kali 8 sama 8 kali 3. Nih, buat sini ya. 3 kali 8. 8 kali 3. Nih, pada bagian ini dan bagian ini. 3 kali 8 kan 24. 8 kali 3 24. Karena ini angkanya sama. Ini yang pertama dia 3. Di contoh yang pertama. Nanti yang di nomor 2 3-nya pindah ke belakang. Ingat sifat perkalian, dia dibalikkan hasilnya tetap. Angkanya sama. Ya udah, bikin salah satunya saja. Bikin, nggak usah nanti di tabel ini udah dibuat. Nanti di bawah dibuat lagi. Nggak usah. Pilih salah satu. Mau yang ini aja kalian buat boleh. Yang ini saja juga boleh. Karena ini lebih dulu ditemukan. Yang atas buat. Yang bawah ini nggak usah buat ya. Nah, 1. Sekarang 4 kali 6 dengan 6 kali 4. Sama kan? 4 kali 6. 6 kali 4. Berarti kan ini dibalikkan aja. Ini nggak usah dibuat. Dah. Ini nggak usah dibuat. Kalau memang dia nggak ada di sini kosong. Nah, berarti ini dihapus nih. Yang ibu lingkar-lingkari dihapus. Karena ada 4 bagian yang dihapus,
Kita pindah dia ke tabel yang bagus biar kalian gak ragu. Buat angka pertama tuh 24. 1 betul ke sini tadi. 1 berarti hasilnya 24. Yang ini juga betul tadi. 2 hasilnya di sini 12. Di sini 3. Di sini 8 ya kan? Yang ini 4 berarti di sini 6. Itu saja yang kalian buat. Berarti tabelnya cuma 1, 2, 3, 4. Jangan dibikin angka yang dibalik tadi lagi ya. Yup, paham? Jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Udah pahami itu? Ini tabelnya yang benar. Cara membacanya nih. Jadi faktor dari 24 adalah, baca nih semua angka nih. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itulah faktor dari 24. Kita buat contoh yang lain. Misalkan contohnya di sini 50 lah. Dah, berarti bilangan di sini apa tadi untuk yang pembagi? Buat dulu pertamanya coba bagi 1. 50 bagi 1 itu 50. Habis itu coba 2. 50 bagi 2 itu 25. Habis itu 3. 50 bagi 3 enggak bisa. 4. 50 bagi 4 enggak bisa. 5. 50 bagi 5 10. 6. 50 bagi 6 tidak bisa. 7. 50 bagi 7 tidak bisa. 8. 50 bagi 8 tidak bisa. 9. 50 bagi 9 tidak bisa. 10. 50. Oh, 10 enggak usah. Sampai 9 aja. Kalau 10 dibasang juga 50 bagi 10 dapat 5. Dah. Nampak kan segitu? Nah. Kalau sudah nampak gitu kan tabelnya udah banyak. Sekarang pikirkan lagi kata ibu. Berarti yang kosong-kosong ini salah ya. Nggak usah nanti pas rekapan tabel barunya. Ini. Waduh jelek kali pensilnya. 5 kali 10. 10 kali 5. Berarti kan angka ini dibalik nih. Ya. Berarti cukup buat salah 1. Berarti yang bawah ini nggak usah dibuat aja lah. Yang kosong-kosong nggak usah dibuat. Kita pindahkan ke samping tabelnya biar makin bersih. Biar kalian nggak bingung. 50. Yang pertama ini yang betul. 1 hasilnya 50. Yang kedua ini betul. 2 hasilnya 25. Ini nggak betul. Di sini kosong nggak betul. Berarti 5 kali 10. Dah. Di sini juga betul, tapi kan angkanya udah. Nampak tabel yang bersihnya? Dapat kalian sebutkan. Jadi, faktor dari 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Begitu cara menentukan faktor dengan tabel. Menentukan faktor bilangan dengan tabel. Langkah yang pertama tuh, faktor suatu bilangan. Langkah pertamanya A, melakukan faktor bilangan dengan tabel. Sekarang ada cara kedua, menentukan faktor bilangan dengan pohon faktor. Ini contohnya tetap angka 24 kita samakan dengan contoh di atas ya. Kalau dengan tabel bentuknya begini, nanti kalau dengan pohon bentuknya begini. Biar kalian paham. Juga ada contohnya di buku. Kalau pohon pertama kalian bikin cabangnya gini dulu. Dah. Di sini buat angka pembagi, berarti angka 1 yang pertama ya. Cara bacanya gini. 24 bagi 1, 24. Tulis hasilnya di belakang. Berarti ini bilangan kita lagi. Buat lagi cabangnya. 1 sudah berarti 2. 24 bagi 2
12. Dah. Tengok dulu dah. Dapat hasilnya 12. Kita coba lagi dengan bagi 2. Jangan langsung naik ke 3. Kalau dengan pohon faktor agak berbeda dengan tabel. Kalau di tabel tadi kan angka pembaginya diurutkan saja, tidak apa-apa. Kalau di pohon, selagi dia bisa dibagi dengan bilangan itu, bagi terus. Kayak sini kan, ini udah dibagi 2. Hasilnya udah dapat 12 tadi. Coba lagi bagi 2. Kalau di sininya nggak jumpa hasil, baru angka 2 ini boleh diganti dengan 3. Tapi kalau di sini ada hasilnya yang pas, dia harus dibagi 2 dulu. Berarti 12 bagi 2 dapat 6. Berarti masih dapat hasilnya. Di sini juga masih dibagi 2. Kita coba dulu. Masih bisa dibagi 2 ini. 6 bagi 2 dapat 3. Dah, nanti ini dicoba dulu. Nih, kecil ya. Tengok ya. Coba dulu bagi 2. Nah, jangan naikkan dulu angkanya. 3 bagi 2 sisa, nggak genap. Barulah nanti 2 nggak bisa lagi dijadikan pembagi karena hasilnya nggak bisa. Barulah boleh naik dibagi 3. Berarti 3 bagi 3 dapat 1. Kalau hasil di bawahnya udah 1, udah berhenti pohonnya. Ingat ya, di sini kenanya nanti. Kalau untuk pohon, bilangan pembagi ini 1. Kenapa di sini langsung bagi 2? Karena apapun dibagi 1 hasilnya tidak tetapkan 1. Misal 24 bagi 1 24. Nanti bagi lagi di sini 1. Ya 24 24 24 terus. Boleh dinaikkan angka 2. 24 bagi 2 12. 12 harus dibagi 2 dulu. Kita tengok. Kalau di sini nanti hasilnya nggak genap, baru boleh 2 ini diganti kayak di sini tadi. 3. Kita coba dulu bagi 2. Rupanya hasilnya nggak genap, ganjil, nggak bisa. Barulah 2-nya dicoret, kita naikkan angkanya dibagi menjadi 3. Di 3 bagi 3 dapat 1. Tolong pahami itu. Di pohon itu yang sering ragu, jangan diurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak di tabel beda sedikit. Karena di pohon ini nanti kita berlaku bilangan prima. Tapi bilangan prima setelah kita tahu teknik-teknik dasar dulu. Pahami itu dulu. Setelah bisa membuat pohon, nanti faktornya ini nih ya. Yang ini ya. Dah. Nih. Ini. Semua bilangannya jadikan faktor. Paham? 1, 2. 2-nya banyak, ya buat aja 1. Berarti 1, 2, 3, 6, 12, 24. Dah. Udah. Kayak gitu. Ibu sarankan sih kalau cuman bilangan, tentukan faktor dari 24. Ibu sarankan kalian carinya pakai tabel. Karena dia cuman 1 bilangan. Pakai tabel. Kalian nggak usah nanti angkanya pembaginya boleh kalian urut. Tapi nanti kalau kalian udah masuk ke faktor persekutuan, nanti setelah materi ini minggu besok, nanti masuknya faktor persekutuan, baru kalian pakai gini, pohon. Kalau dia faktor persekutuan berarti dia ada 2 angka nanti yang akan dibandingkan. Kalian akan lebih gampang kalau pakai ini. Tapi kalau cuman untuk 1 bilangan saja, gunakan ini. Dah. Paham? Itu materi kita hari ini. Ini mencari pohon. Mencari pohon ini dulu. Selagi bisa bahasanya. Sebisanya dia dibagi bilangan 2, bagi terus. Kalau dia udah nggak bisa dibagi 2 lagi, baru dia boleh dinaikkan dibagi berikutnya. Dah? Pahami ya nak? Belajar, pahami. Itulah pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami pelajarannya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa ulangi lagi videonya.
atau kalian bertanya secara langsung ke Ibu, atau kalian bisa DM pribadi Ibu. Ibu sudahi pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.